وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا الحلال والحرام وشرع لنا شرائع الإسلام على لسان حبيبه محمد سيد الأنام المخرج لنا من الظلمات إلى النور والشارح لنا الصدور بمنهج النور، والله يهدينا بنوره ويتولانا بنوره ويجعل لنا ولكم نصيب وافر من نور الأنوار ومفتاح الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan kepada kita perkara-perkara yang halal dan juga mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang haram. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semua berada di dalam syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang Allah turunkan dan Allah jelaskan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber segala cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di barisannya dan mengikuti ajarannya, maka kita mengikuti cahaya tersebut terbimbing untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna afdhalul ibadatil badaniyah hiya as-salah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, paling afdolnya ibadah yang kita kerjakan dengan badan kita adalah ibadah salat. فمن أداها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصلوات الخمس وأداها بفروضها وسننها وحضورها وخشوعها خرجت الصلاة وعليها نور تقول له حفظك الله كما حفظتني. Barang siapa yang senantiasa menjaga untuk mengerjakan salat 5 waktu, di mana salat tersebut dikerjakan dengan memperhatikan yang wajib, kemudian juga dihiasi dengan sunnah-sunnahnya, juga dihiasi dengan khusyuk dan huzurnya di dalam salatnya, maka akan keluar daripada salat tersebut cahaya daripada ibadah salat kita, di mana cahaya tersebut mendoakan kita, semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga diriku. Wa idza huwa dayya'aha an awqatiha wa dayya'a huduraha wa khushu'aha kharaja 'alayha dhulma sauda wa taqul lahu dayya'aka Allah kama dayya'tani. Akan tetapi jika salat itu kita kerjakan tidak sesuai dengan kaidah syariat, kadang-kadang ada kekeliruan ketika kita mengerjakannya, atau banyak kita lupa atau alpa, ada kekurangan ketika mengerjakan sholat tersebut, maka yang terjadi walaupun sholat itu kerjakan, maka keluar dari tubuh kita adalah cahaya yang gelap, cahaya yang pekat, di mana cahaya itu juga mendoakan kita, tapi doanya berbeda. Apa doanya? Semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan diriku, kata sholat tersebut. كما يلف الثوب الخلق أي البالي ويرمى بها وجهه. Kemudian cahaya yang gelap tadi dilemparkan kembali kepada kita sebagaimana seseorang melemparkan bajunya yang kotor ke tempat dia naruh baju kotor tersebut kepada orang yang salat tadi. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل بها. berapa persen منهم أن يخرج من الصلاة 90% وقليل ما هم، ومنهم من يخرج ب50%، ومنهم من يخرج من الصلاة ب5%، ومنهم من يخرج من الصلاة بلا صلاة، لأنه من حين دخل الصلاة وقلبه خارج الصلاة يرتب البروجرام في الصلاة، فهو جسمه في الصلاة لكن قلبه خارج الصلاة، فليس له صلاة. وكم من إنسان قد كبر سنه ولم تصح له مع الله صلاة لأن قلبه مع الخلق لا مع الخالق. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, beliau pernah mengingatkan kita semua, seseorang itu nilai sholatnya itu tergantung bagaimana apa yang dia khusyuk dan khudur dalam sholat tersebut, yang akalnya ada di dalam sholat tersebut, dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Kita lihat keadaan manusia, ada yang memang mencapai khusyuknya sampai 90% dalam sholatnya,
Ada yang cuma 50%, ada yang lebih kurang dari itu. Banyak juga yang khusyuknya cuma 5%. Dia hanya khusyuk hudzur ketika takbiratul ihram atau ketika sujud. Dan banyak sekali orang nggak ada khusyuknya di dalam sholatnya, sehingga sholatnya tersebut tidak ada nilainya insya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan akhbath makhluk khalaqahu Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ruf annahu makhluqun hasud, qalbuhu aswad, fa kullu hasudin شيخه الشيطان وكل من ابتلي بقلبه بداء الحسد شيخه الشيطان وليس له نصيب من نور حبيب الرحمن. Setan adalah makhluk yang paling buruk yang Allah ciptakan, di mana setan itu hatinya penuh dengan nokta kehitaman, penuh dengan akhlak-akhlak yang gak baik, perilaku-perilaku yang baik, termasuk setan itu senantiasa hasud, iri, dengki kepada makhluk selain dirinya. Makanya oleh karena itu, kalau ada manusia dia bersifat hasud, iri kepada yang lain, berarti dia menjadikan setan sebagai gurunya, dan itu adalah paling jeleknya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. يحسد المؤمن إذا دخل في الصلاة وإذا سجد وتذلل لله يقول ابن آدم أمر في السجود فسجد وأمرت في السجود فلم أسجد فحقت علي لعنة الله. Setan ini sangat tidak senang, benci kalau kita sujud sholat, mengerjakan sholat kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat diri kita mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, sujud dalam sholat kita, setan itu berkata, dulu Adam diperintahkan, anak-anak manusia diperintahkan untuk sujud, mereka mau sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi dulu aku diperintahkan untuk sujud, aku tidak mau mengerjakan tersebut, sehingga aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhbarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna hadzal adu al-hasud idza dakhalta ila as-salah yaqulu laka اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكرك الأشياء كلها حتى غير المهمة، يذكرك إياها في الصلاة حتى تخرج من الصلاة بلا صلاة. Nabi menggambarkan kepada kita semua, setan itu berusaha untuk mengganggu sholat kita, sehingga banyak di antara kita ketika baru masuk sholat, setan sudah ngasih gambaran-gambaran, ngasih cerita-cerita kepada kita, mengingatkan kita tentang hal-hal yang terjadi pada kita. Ingat ini kata setan. Kadang-kadang yang ingat di dalam pikiran kita ketika sholat sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang nggak ada manfaatnya, sehingga kalau itu terjadi, sholat kita jauh daripada khusyuk kepada Allah, tidak mengingat Allah, tidak memahami apa yang kita baca dan kita lakukan, maka seakan-akan sholat kita tidak ada nilainya insya Allah Subhanahu wa taala. Syakhsun kana lahu mal yahfadhu wa yukhabbih min zawjatihi fabaghaha tshuf. يمكن زوجته هذه مسرفة أو شيء الله أعلم، فهو يحاول يخبي من زوجته، ليه شافها راحت تكنس في مكان شلوا في مكان ثاني، ليه طرح في مكان ثاني، ما بغى زوجته تعرف المال الذي معهم، مال كثير معهم، هو أوران بلد bukan orang لأنه يبخل حتى على أهل بيته. بعضهم من كثر ما ينقل من مكان إلى مكان نسي لبه، هنا حد داري طرحوا فين، طرحوا في مكان زين طرح هنا ولا هنا تحت، نسي المكان الذي طرح المال فيه. Ada beliau membahas suatu kisah. نسي ذلك المال الذي طرحه بعد ذلك جاء عند أحد من العلماء يقول له يا شيخ شوف أنا معي مال طرحته في مكان ونسيت ما بدين، أنا داري فين أجده، شيء ذكر ولا ورد علشان أذكر فين المال حقي، لأنه ما يجي لي النوع من محبته في المال، لأنه محبوبه المال ليس محبوبه الحق المتعال ولا مولى بلال، محبوبه المال بس، فإذا فارقه اختل عقله. هكذا أبناء الدنيا إذا فارقهم محبوبهم اختلت عقولهم، أما أبناء الآخرة إذا فارقهم محبوبهم الله
محبوبهم حبيبه الله اختلت عقولهم فلم يناموا ولم يهنأوا بطيب المنام ولا بطيب الطعام. فلما كان كذلك قال لهم ليس هناك ورد، لكن أقول لك قم وتوضأ وصلي ركعتين لله فإنك ستجده. راح وتوضأ وصلى، ثم جاء عند الشيخ قال جزاك الله تذكرتها، أنا في الصلاة تذكرت في وضعتها، من أخبرك أني سأتذكرها في الصلاة؟ قال علمت أن الشيطان عدو الله، ما بيخليك تصلي ركعتين مخلصة خاشعة حاضرة لله سبحانه وتعالى، لابد بيختلس منك وبيسرق من صلاتك، فلهذا أمرتك بالصلاة فذكرك بها الشيطان في الصلاة حتى يخرجك من الصلاة بلا صلاة. Dikisahkan oleh beliau kisah yang menarik ini. Perumpamaan bagaimana keadaan mungkin juga sholat-sholat kita. Ada seseorang laki-laki, dia sudah menikah. Dia itu agak pelit, agak sakek. Setiap dapat uang, disembunyikan uangnya. Bagaimana caranya agar uang yang dia miliki nggak ketahuan istrinya? Nggak tahu. Apakah mungkin istrinya itu suka belanja atau apa ya. Tapi intinya laki-laki itu pelit memang. Tiap dapat rezeki disembunyikan. Kadang-kadang biar nggak ketahuan istrinya, uangnya dipindah-pindah, taruh di sini. Nanti pindah lagi situ, dapat lagi pindah ke sana. Pindah-pindah terus gitu. Satu kesempatan karena sering dipindah-pindah, dia dapat rezeki waktu itu. Setelah dia pindah dan berapa kali pindah, dia lupa taruh di mana itu uangnya. Bingung dia. Taruh di mana itu uangnya? Tak letakkan di mana itu uangnya? Sudah lupa dia. Kenapa? Banyak tempatnya. Tempat-tempat yang biasa dia simpan uang dilihat nggak ada. Bingung dia di mana uang itu yang ada? Nggak mungkin hilang, ada di sini. Cuma saya lupa di mana saya taruh itu uang. Bingung dia. Begitulah keadaan orang yang sudah hatinya penuh dengan cinta dunia. Kalau sudah berpisah dari dunianya bingung dia, sumpek dia. Karena terpisah atau terjauhkan dari yang dia sayangi yaitu dunia tadi. Berbeda dengan para auliyaillah, para solihin. Ketika hati mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika jauh dari zikir kepada Allah, ketika jauh daripada mengingat Allah, ketika jauh dari Al-Qur'an, salat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sumpah. Seakan-akan seperti mereka dalam keadaan gila begitu. Baru sadar dan baru tenang ketika hatinya berada dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tadi yang kikir yang saya kayak tadi itu. Karena dia ingin dapat itu uang karena cinta dunia, dia datangi gurunya. Itu tanya masalah ini, tanya sama gurunya. Biasa orang-orang Bali kayak gitu banyak. Datang kepada guru, aku punya uang, tak simpen sudah, cuma aku lupa di mana. Ada wiridnya enggak? Ada bacaannya enggak kah? Iya, tak kerjain. Biar balik itu uangnya. Gitu loh, dikit-dikit wirid, dikit-dikit enak. Ya tujuannya ingin cari uang tersebut. Oh gitu kata gurunya. Kalau kau mau ingat, udah ambil wudhu. Setelah itu sholat di sini 2 rakaat. Insya Allah akan ingat kok. Masa guru? Iya. Akhirnya karena ingin dia dapat itu uangnya, ingat-ingat di mana tempatnya. Dia ambil wudhu, setelah itu dia ingat. Dia sholat. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Habis sholat ngomong, alhamdulillah, ingat guru sudah tahu, ada beritahu. Ingat saya sudah, di mana itu uang? Insya Allah nanti ada itu uang. Tapi orang ini penasaran, datang kepada gurunya tadi sebelum pulang tanya, kok resepnya kok aneh guru ya, kok harus sholat? Dari mana? Kok mesti harus sholat? Baru saya ingat. Kata gurunya, itu adalah tipu daya dari setan. Setan itu tidak mau sholatmu itu khusyuk. Setan itu benci kalau kau sholat itu khusyuk kepada Allah. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika engkau sholat, engkau diingatkan sesuatu, padahal sesuatu yang tidak penting. Tapi sholat seperti itu tidak ada nilainya insya Allah Subhanahu wa ta'ala. فإذا الإنسان أراد الدخول في الصلاة فليتحصن بالله من الشيطان الرجيم. إذ معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بك يا رب وألتجئ إليك من عدوك إبليس الخسيس. أسألك أن تجيرني منه من همسه ونفثه ووسواسه. هذا معنى التعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ketika kita akan sholat, agar kita terjauhkan daripada gangguan setan, dan setan itu paling senang ganggu kita waktu sholat. Rasulullah mengajar kepada kita dan mensunahkan kepada kita untuk membaca ta'awudz sebelum sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Anda pahami tidak maknanya itu apa?
Maksudnya Anda berlindung kepada Allah dari tipu dayanya. Anda berlindung kepada Allah dari gangguannya. Anda berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati Anda ketika Anda salat. فلهذا ينبغي إذا أراد الدخول في الصلاة أن يقرأ سورة الناس، يتعوذ ويقرأ سورة الناس بنية أن الله يحفظه من الوسواس الخناس، ويقول بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان، ثم بعد ذلك يستحضر أمامه الكعبة المشرفة ويحرم حال كونه معظما لله بنية استجمعت ما يجب استحضاره وما يندب استحضاره. Kemudian juga ta'awudz itu kita baca sebelum baca surat Al-Fatihah ketika di dalam sholat. Sebelum sholat, agar sholat Anda bisa khusyuk, jauh daripada godaan syaitan, biasakan dan lazimi. Sebelum Anda takbir, Anda membaca surat An-Nas. Karena di dalamnya juga ada bacaan, ada doa agar Allah jauhkan kita dari godaan setan yang menusuk dan mengganggu hati kita. Baca surat An-Nas, dan itu fadilahnya, dengannya Allah jauhkan godaan setan dari hati kita ketika kita mengerjakan sholat sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu sunnah. Kemudian juga setelah itu ada doa yang beliau ajarkan. Nanti doanya Anda mintakan kepada beliau, tak kirim melalui Pak Fairil nanti. ويحرص على أن يأتي بالنية الصحيحة، فإن النية إذا أراد أن ينوي لا بد أن يستحضر إذا كانت الصلاة فرضا الفرضية، أولا قصد الفعل والفرضية وتعيين الصلاة. فإذا كانت الصلاة مثلا عشاء ويصلي فرض العشاء هذا واجب، 4 ركعات سنة أن تتعرض لعدد الركعات، مستقبل القبلة أداء مأموما أو إماما إن كان لله تعالى، هذه النية كلها مقرونة بقولك الله أكبر. فالقرن هنا واجب في تكبيرة الإحرام، تستحضر هذه النية حال كونك معظما لله، إذ أن الله افتتح الصلاة بالتكبير حتى يبقى قلب المؤمن مستحضرا للتعظيم العظيم الله من أول الصلاة إلى آخرها، فلهذا يتكرر التكبير في الانتقالات. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, ketika tadi sudah kita kerjakan itu, membaca surat An-Nas dan ada doa nanti yang diajarkan oleh beliau tadi, kemudian setelah itu mantapkan hati Anda ketika mengerjakan sholat. Juga berlatih dengan membiasakan niat sholat yang baik. Niat itu harus, kalau sholat fardu paling tidak terdiri dari 3 hal. Bermaksud untuk mengerjakan sesuatu, kemudian sebutkan sholat apa, kemudian juga dengan menyebutkan kata-kata fardiyah atau fardu. Semisal nanti kita akan sholat isya, minimal kita mengucapkan usolli fardhal isya'i. Usolli ini bermaksud mengerjakan sholat, saya niat mengerjakan sholat fardu isya, minimal seperti itu. Adapun Anda mengatakan 4 rakaat itu sunnah, Anda mengatakan menghadap kiblat itu sunnah. Tapi ketika Anda sholat menjadi makmum, tentunya Anda harus niat untuk menjadi makmum, dan lillahi ta'ala itu adalah sunnah. Kita harus tahu bagaimana melafadzkan, melazimi sunat yang niat yang sempurna ketika sholat kita, karena niat itu juga menjadi inti dari sholat. Dan niat ini perlu kita perhatikan, harus kita lafadzkan di dalam hati kita. Bukan kita ucapkan dalam mulut kita lafadzkan dalam hati kita, di dalam hati tentunya bersamaan ketika Anda takbiratul ihram. Jadi ketika Anda mengucapkan takbir Allahu Akbar, hati Anda, bukan mulut Anda, melafadzkan niat, saya niat sholat fardu isya makmum karena Allah Ta'ala, seperti itu sudah cukup. Tapi kalau ketika takbir hati kita kosong, tidak ada niat dalamnya, salat kita nggak sah, karena tempatnya niat ada dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram sebagaimana beliau jelaskan tadi. Kemudian juga perlu kita fahami, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maksudnya apa? Harus kita yakini dan kita betul-betul fahami bahwa tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia
daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain Allah harus kita singkirkan dari salat kita. Pikiran-pikiran selain Allah harus kita singkirkan dari salat kita. Masalah tokoh kita, masalah pekerjaan kita, fokus di dalam salat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya sampai-sampai nanti diulangi lagi. Mau rukuk takbir, mau sujud takbir, agar senantiasa hati kita ingat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahras على ما يسخط الشيطان ويرضي الرحمن. فما يسخط الشيطان هو السواك. قد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. فعود السواك يسخط الشيطان ويرضي الرحمن ويذكر الشهادتين عند الموت فيموت على حسن الخاتمة. Kemudian perlu kita perhatikan, senantiasa kita berusaha untuk membuat nggak senang setan dan memancing ridhonya Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan ridho tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bikin setan nggak senang kepada kita? Apa sesuatu yang membikin Allah ridha kepada kita? Banyak hal. Di antaranya adalah melazimi menggunakan siwak ketika akan sholat. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda dalam hadisnya, kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, aku ingin wajibkan siwak itu dipakai setiap akan mengerjakan sholat. Ada riwayat setiap akan berwudu. Kalau tidak sekiranya memberatkan bagi umatku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fadilah siwak ini besar sekali. Minimal beliau menyebutkan 3 hal. Yang pertama, membuat Allah ridha kepada kita. Yang kedua, membuat setan enggak senang, benci dengan perbuatan kita. Yang ketiga, dan ini juga penting dan kita butuhkan, dengan kita melazimi memakai siwak, maka akan dimudahkan kita ketika sakaratul maut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ajib. Ba'd an-nas يتعوذ من الشيطان الرجيم وهو لا يحرص على ما يسخط الشيطان بل يحرص على ما يرضي الشيطان باستعمال التنباك. فالتنباك عود يسخط الرحمن ويرضي الشيطان وينسي الشهادتين عند الموت والعياذ بالله. Sangat mengherankan. Banyak di antara kita orang Islam ngaku saya ingin berlindung daripada syaitan, dan itu sering kita ucapkan ketika sholat, kapanpun juga kita berlindung daripada syaitan. Tapi perbuatan kita, perilaku kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang dengannya malah setan bangga dengan kita, yang dengannya malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang siwak yang kita miliki kita gantikan dengan rokok. Ya, lebih enak, lebih senang beli rokok daripada memakai siwak. Padahal rokok itu disenangi oleh setan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuat orang yang masih sering melakukan itu ditakutkan sulit untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika akan meninggal. ليس يسخط الرحمن فحسب ويرضي الشيطان عود التنباك بل يحيي الخلايا السرطانية في جسم الإنسان. فكل إنسان في جسمه خلايا لكن غير عاملة تقبل السرطان لكن غير عاملة. ما الذي ينشطها؟ ينشطها النيكوتين الموجود في التنباك. Ya. Rokok ini sesuatu yang menjadikan setan mudah untuk mengganggu kita, menjauhkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena ada beberapa madah, ada beberapa zat di dalam rokok tersebut yang digemari oleh setan dan menutup pintu untuk mendapatkan cahaya ataupun ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wal a'jab min hadha yusalli fi jaybin tubak wa la yastakhdim al-miswak ka'annahu yurahhib bisyaitan wa la yubali bi sakhat ar-rahman. Yang lebih aneh lagi, kata beliau, ada beberapa orang dia sholat di kantongnya ada rokok, padahal nggak ada siwaknya. Padahal siwak itu yang datangkan ridhonya Allah. Adapun rokok tadi dibenci oleh Allah dan disenangi oleh setan. Dia menghadap Allah dengan cara seperti itu. وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة بسواك أفضل
من 70 صلاة بلا سواك. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, satu solat yang kita kerjakan dengan memakai siwak lebih afdal daripada 70 solat yang kita kerjakan tanpa memakai siwak. فيتخذ سواك من عود الأراك إن وجد، وإلا يتخذ له من أي شجرة عودا ويستأك به، فليس قيد عود الأراك. فإن لم يجد فيستعمل فروشات الأسنان، فإنها تحصل بها السنة ويحصل بها تنظيف الأسنان. Gunakan siwak, paling afdalnya pakai kayu arok yang beliau pegang, yang kami pegang ini. Paling afdalnya pakai kayu siwak seperti ini. Kalau tidak ada kayu siwak, bisa pakai kayu apa aja. Yang penting kayu, dan itu kasar. Pakai kayu apa, cari tanaman di luar itu, mau sholat potekin itu pakai sholat, boleh. Nggak harus dengan kayu. Tapi memang yang utama pakai kayu siwak. Kalaupun tidak ada, tidak mau kita motokin kayu, Anda punya sikat gigi di rumah, bawa waktu sholat, boleh dan dapat sunnah. Memakai daripada sikat gigi tadi. والعجب كل العجب إذا استخدم فرشاة الأسنان في المسجد أو في المصلى ضحك عليه كل إنسان، لكن إذا رآه يستخدم هذا الثوب للسواك وهو يظن أنه يستعمل السنة، وإنما هو يوسخ الثوب ليقابل الله بثوب وسخ، فلا يضحك عليه أحد. Sangat mengherankan ya. Kita lihat beberapa orang, kalau ada orang ya, karena dia nggak punya siwak, dia bawa sikat gigi ke masjid untuk dipakai siwakan waktu mau sholat. Anda kalau lihat orang itu tertawa, loh, aneh banget ini. Sikat gigi dibawa untuk pakai siwak. Padahal yang dia kerjakan juga bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Malah yang mengherankan itu ada beberapa orang karena pakai siwak, dia siwaknya pakai ujung baju. Pakai ujung baju itu ngotori baju, dan kita mau sholat menghadap Allah, kita kotori baju kita. Itu satu yang tidak baik sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dengan sikat gigi tadi daripada ngotori baju Anda. حتى ظن بعض الجهلة قول بعض الأساتذة البدو استأكوا ولو بأطراف الثياب أنه حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذاك إنما هو من أقوال الأئمة الجهال. Ya, sampai banyak di antara orang-orang yang nggak ngerti, orang yang bodoh, diarahkan dengan cara yang keliru oleh para guru, oleh para beberapa orang yang ngajari. Kalau tidak punya siwak, wis pakai ujung sarung, ujung baju, ini adalah kebodohan. Dan Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Dan tidak ada hadis Nabi mengatakan seperti itu. Itu adalah suatu kebodohan yang diajarkan kepada masyarakat kita. احرص على السواك فإنه يبطئ الشيب فيجعلك شباب تروس مودا، وكان تروس مودا. فإذا استوكت فابدأ باليمين 3 فإنه عرضا الأسنان أعلى ثم أسفل 3 وهكذا 3 مرات، ثم 3 في اللسان هكذا، وتنوي عند استخدامه السنة. نويت سنة السواك للصلاة، نويت سنة السواك للوضوء، وهكذا. فإنك لا تثاب على استعمال المسواك إلا إذا نويت به السنة، حينئذ تثاب عليه. Di antara fadilah siwak yang beliau sebutkan, siwak ini kalau kita rutin kita kerjakan, di antara fadilahnya, maka Allah akan memperlambat tumbuhnya uban pada rambut kita. Makanya kita kelihatan muda terus ya, nggak kelihatan tuanya. Ibu-ibu yang nggak mau kelihatan tua pakai siwak, biar nggak ubanan rambutnya, kelihatan awet muda. Isyarat bahwa kalau pakai siwak awet muda, mukanya awet muda. Oleh karena itu pakai siwak, dan niatkan kalau pakai siwak untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mulai dengan gerakan yang beliau ajarkan dari atas ke kanan, terus ke bawah, membentuk angka 8, terus ke atas lagi 3 kali seperti itu, membentuk seperti angka 8. Kemudian juga setelah 3 kali seperti itu, siwaki dengan lidah kita, dan begitulah sunnah Nabi Muhammad SAW. بهذه المقدمة للصلاة تكون قد عملت الأسباب التي تذهب عنك الوسواس، فتحاول بعد ذلك على قدر استطاعتك أن يستمر معك الحضور والخشوع إلى أن تسلم من الصلاة. فإذا خطر لك خاطر أبعده واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تتتبع الخواطر،
فإذا هجمك الشيطان بخاطر فأبعده وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه ولو خشع قلبه في آية من القرآن في الركوع أو السجود فذاك من وسواس الشيطان، لأنه ما هو محل تلاوة القرآن إلا القيام، محل تدبر القرآن. أما محل الركوع والسجود فالتسبيح لله العلي الأعلى. Kalau Anda memperhatikan sunnah-sunnah yang tadi disebutkan oleh beliau sebelum Anda sholat, insya Allah dengannya Allah akan jadikan sholat Anda bagi khusyuk, insya Allah. Tinggal bagaimana kita jaga khusyuk yang ada sebelum sholat dan ketika takbiratul ihram itu ada terus sampai selesai sholat. Sehingga kalau muncul was-was daripada syaitan, gangguan dari syaitan, atau hal-hal yang melalaikan kita dari khusyuk dalam sholat kita, hindari atau jauhkan atau alihkan untuk kembali khusyuk di dalam sholat kita. Terus menerus seperti itu usaha kita, jadikan sholat kita khusyuk sampai selesai daripada sholat kita. Dan khusyuk itu adalah membaca sesuai, memahami apa yang kita baca sesuai dengan apa yang dituntut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kadang-kadang kalau kita lupa atau nggak sengaja waktu rukuk baca ayat Al-Quran, waktu sujud baca Al-Quran, padahal bukan tempatnya. Sunnahnya ketika itu baca tasbih, dan kita khusyuk ketika kita membaca Quran ketika rukuk atau sujud, itu berarti daripada setan, karena sunnahnya bukan seperti itu. Quran itu dibaca ketika setelah suratul Fatihah. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فقلل منه أو أكثر، فإذا علمت أنه أفضل العبادة البدنية هل تحب أن تكثر أو تقلل؟ لا شك أن المؤمن يحب أن يكثر، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، فإذا حزبه أمر أو أحزنه أمر فزع إلى الصلاة ثم دعا الله ففرج الله عنه همه وكربه، فاعمل بسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تفوز بخير الدنيا وخير الأخرى. والله يوفقنا وإياكم لاتباع هذا النبي العظيم، ويجعل قلوبنا حاضرة مع الله في جميع عباداتنا، ويحفظنا من وساوس الشيطان، ولا يجعل الشيطان علينا سلطان، ويشرح صدورنا بالقرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد عدنان. Selain memperhatikan yang wajib, tentunya wajib kita kerjakan di dalam sholat kita ya. Termasuk sholat wajib kita kerjakan dan tidak mungkin untuk kita tinggalkan. Tapi hiasi juga Anda dengan ibadah sholat-sholat sunnah yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tadi dikatakan paling afdalnya ibadah umat adalah sholat. Begitu juga paling afdalnya ibadah sunnah bagi umat Nabi Muhammad adalah ibadah sholat sunnah. Dan Nabi paling senang menjadikan sholat itu penyejuk daripada matanya, di mana sholat itu oleh Nabi dijadikan hobinya dan kegembiraannya. Sampai pada puncaknya, kalau ada masalah Nabi, kalau ada kesumpahan, beliau sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesumpahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu senantiasalah kita sebagai umatnya berusaha untuk meneladani baginda Nabi Muhammad SAW, menghidupkan ajaran Nabi dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. واجعلنا من خافك وأطاعك ولا تجعلنا من عصاك. آمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للقيام بالصلاة آمين. على ما تحب وترضى، وارزقنا الخشوع فيها، واجعل فرصة طيبة وطمئنة طائعة حالا. آمين. ومن بلقائك وتقنع بعطائك. آمين. وترضى بقضائك، واحفظنا من وساوس الشيطان، ولا تجعل الشيطان علينا سلطان. اشرح صدورنا بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا حنان يا منان. اصلحنا واصلحنا اعمالنا يا رب العالمين، واجعل خالصا وزوجك الكريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم انك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. الضالين. أذن.